Di atas sebuah bukit yang terpencil di wilayah Kalimantan Barat, berdirilah sebuah rumah kayu sederhana yang telah dihuni oleh seorang ibu tua dan anak perempuannya, Darmi. Bukit itu dikelilingi oleh hutan lebat dengan pepohonan yang menjulang tinggi. Angin sepoi-sepoi membawa wangi tanah dan dedaunan basah. Di pagi hari, kabut selalu menyelimuti puncaknya, menciptakan suasana sunyi dan tenang yang kadang-kadang terasa mencekam. Darmi, gadis cantik berusia 18 tahun, dikenal karena parasnya yang anggun. Kulitnya kuning langsat, rambutnya hitam panjang tergerai, dan matanya bersinar seperti bintang di malam hari. Di desa, banyak pemuda yang terpesona melihat kecantikannya. Namun sayangnya, kecantikan itu tidak sebanding dengan perilakunya. Darmi dikenal malas dan sombong, tidak pernah mau membantu ibunya yang bekerja keras setiap hari. Ibunya, seorang janda tua yang sudah lama ditinggal suaminya, tidak memiliki apa-apa selain sebidang tanah kecil yang ditanami sayur-sayuran. Sejak pagi buta, sang ibu bangun untuk bekerja. Tangannya yang kasar, kulitnya yang terbakar matahari, dan tubuhnya semakin kurus menunjukkan betapa kerasnya hidup yang ia jalani. Setiap hari, sang ibu mengurus kebun, menanam bibit, menyiram tanaman, memberi pupuk, hingga memanen hasilnya. Setelah itu, ia berjalan kaki menuruni bukit, membawa hasil kebun untuk dijual ke pasar di desa terdekat. Meskipun hidupnya keras, sang ibu selalu berusaha membahagiakan anak semata wayangnya, Darmi. Setiap kali ia mendapatkan uang dari hasil menjual sayur, sebagian besar ia gunakan untuk membeli pakaian indah dan perhiasan untuk Darmi. Sang ibu berharap dengan memberi Darmi kehidupan yang lebih baik, anaknya akan bahagia dan terhindar dari nasib yang sama sepertinya. Namun, seiring berjalannya waktu, Darmi tumbuh menjadi semakin egois. Ia sangat mencintai kecantikannya sendiri dan sering menghabiskan waktu di depan cermin, bersolek dan mengagumi bayangannya. Ibunya yang sudah tua tetap bekerja keras, sementara Darmi tidak pernah tergerak untuk membantu. Suatu pagi, saat matahari baru saja terbit, sang ibu memutuskan untuk membangunkan Darmi. Hari itu, sang ibu perlu mengirim pesanan sayur lebih awal ke pasar. Dan ia berharap Darmi mau membantu menyiapkan sarapan. "Darmi, bangun nak," panggil ibunya lembut. "Bantu ibu menyiapkan makanan ya." Namun, bukannya bangkit dari tempat tidurnya, Darmi justru memutar badan ke arah lain, enggan bangun dari tidurnya. Ia merasa terganggu dengan panggilan ibunya. "Ah ibu, biarkan aku tidur sebentar lagi," keluh Darmi dengan nada malas. "Kenapa ibu selalu mengganggu? Aku ingin istirahat, Bu." Mendengar jawaban itu, hati sang ibu terasa perih. Namun ia tetap berusaha sabar. Ia tidak ingin memarahi anaknya. Meski dalam hati, ia tahu bahwa sikap Darmi semakin hari semakin buruk. Ibunya tetap menyiapkan makanan seorang diri. Setelah itu, ia berangkat menuju kebun. Sepanjang hari, sang ibu bekerja keras di bawah terik matahari. Sementara Darmi tinggal di rumah tanpa melakukan apapun selain bercermin dan mempercantik diri. Hari demi hari berlalu dan sikap Darmi semakin sulit ditoleransi. Setiap kali ia menginginkan sesuatu,
Ia merengek dan memaksa ibunya untuk menuruti keinginannya. Ia tidak pernah peduli dengan kondisi ibunya yang semakin tua dan lelah. Darmi hanya peduli pada kecantikannya sendiri. Pada suatu hari, ketika sang ibu kembali dari pasar setelah menjual hasil panen, Darmi tiba-tiba meminta uang untuk membeli perhiasan baru. "Ibu, aku butuh gelang emas baru. Gelangku yang lama sudah kusam," kata Darmi dengan nada tinggi. "Ibu tidak punya cukup uang, Darmi," jawab ibunya dengan lembut. "Uang hasil jualan hari ini ibu simpan untuk membeli bibit tanaman baru dan sedikit beras untuk makan kita." Darmi marah mendengar jawaban itu. "Kenapa kita selalu miskin? Kenapa aku harus hidup seperti ini? Aku muak, Ibu," teriak Darmi sambil membanting piring di meja. Air mata menetes dari mata sang ibu. Betapa perih hatinya mendengar anaknya berkata seperti itu. Ia telah mengorbankan segala yang ia miliki untuk Darmi. Namun anaknya tidak pernah menghargainya. Namun, ini bukan pertama kali Darmi marah karena keinginannya tak terpenuhi. Sang ibu sudah terlalu sering menahan rasa sakit di hatinya. Suatu pagi, setelah banyak pertengkaran antara ibu dan Darmi, sang ibu memutuskan untuk membawa Darmi ke pasar bersamanya. Ia berharap mungkin dengan melihat betapa kerasnya sang ibu bekerja, Darmi akan sadar dan mulai berubah. Namun, apa yang terjadi justru sebaliknya. Sepanjang perjalanan menuju pasar, Darmi membawa daun pisang besar untuk melindungi kulitnya dari sinar matahari. Ia terus-menerus mengeluh tentang betapa panasnya hari itu dan betapa sulitnya hidup di keluarga miskin seperti mereka. Sementara itu, ibunya menarik gerobak penuh sayur dengan tubuh yang sudah semakin renta. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan sekelompok pemuda desa yang mengenal Darmi. Para pemuda itu memuji kecantikan Darmi, dan salah seorang dari mereka bertanya, "Siapa wanita tua yang bersamamu itu, Darmi?" Darmi menatap ibunya sejenak, lalu dengan angkuh berkata, "Oh, dia hanya pembantuku. Ibuku ada di rumah menungguku." Ibu yang mendengar kata-kata itu merasa hatinya hancur. Bagaimana mungkin anak yang ia cintai dan ia besarkan dengan susah payah kini menghinanya di depan orang lain? Dengan tenang, sang ibu tetap melanjutkan perjalanan mereka ke pasar. Meskipun dalam hatinya ia sangat terluka. Saat di pasar, sang ibu menjual hasil kebun mereka. Darmi segera meminta uang untuk membeli gelang baru. Namun, kali ini ibunya tidak bisa menahan kesedihannya lebih lama lagi. "Darmi, ibu sudah tidak punya uang lagi. Uang ini untuk membeli beras dan bibit tanaman," kata ibunya dengan suara bergetar. Namun, Darmi tidak peduli. "Kalau begitu, apa gunanya bekerja kalau tidak bisa membelikan aku apa yang aku mau?" teriak Darmi di tengah pasar, membuat semua orang menoleh ke arah mereka. Ibu hanya bisa menangis. Dengan putus asa, ia menyerahkan seluruh uang hasil jualan hari itu kepada Darmi. "Ambillah, Darmi. Ibu tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk membuatmu bahagia."
Darmi dengan senyum puas menerima uang itu dan pergi ke toko perhiasan untuk membeli gelang emas yang ia inginkan. Ia tidak menyadari bahwa dengan mengambil uang tersebut, ia telah membiarkan ibunya kelaparan untuk hari-hari berikutnya. Setelah belanja, Darmi berjalan bersama beberapa pemuda desa yang menggodanya. Mereka menawari untuk mengantar pulang Darmi ke rumahnya di bukit. Darmi menerima tawaran itu dengan senang hati, meninggalkan ibunya yang kelelahan berjalan kaki menelusuri jalan yang menanjak. Namun, dalam perjalanan pulang, langit tiba-tiba berubah menjadi gelap. Awan tebal menutupi matahari, dan angin kencang mulai berhembus. Para pemuda yang tadinya bersemangat, tiba-tiba merasa ketakutan. Ibu yang berjalan di belakang mereka berteriak memanggil Darmi, memperingatkan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Namun, Darmi tidak peduli. Ia justru tertawa mengejek ibunya. Kembali mengatakan bahwa wanita tua itu bukan ibunya. Seketika, sebuah petir menyambar langit. Tubuh Darmi tiba-tiba terasa kaku. Kakinya mulai berubah menjadi batu. Para pemuda di sekelilingnya berteriak ketakutan dan lari terbirit-birit. Darmi berteriak memanggil ibunya, meminta ampun dan memohon agar kutukan itu dihentikan. Tapi terlambat. Tubuh Darmi perlahan-lahan berubah menjadi batu, mulai dari kakinya hingga mencapai dadanya. "Ibu, maafkan aku. Aku salah. Aku tidak seharusnya memperlakukan ibu seperti itu," teriak Darmi sambil menangis. Sang ibu melihat anaknya berubah menjadi batu, hanya bisa menangis. Ia tidak mampu melakukan apa-apa selain bersimpuh di hadapan batu itu, memohon agar Tuhan mengampuni anaknya. Namun, kutukan sudah terlanjur terjadi. Darmi kini sepenuhnya menjadi batu, dengan air mata yang terus mengalir dari celah-celah wajah batunya. Sejak saat itu, batu Darmi dikenal sebagai batu menangis, dan kisahnya menjadi pelajaran bagi generasi-generasi berikutnya, bahwa seorang anak harus selalu menghormati dan menghargai ibunya, karena penyesalan selalu datang terlambat. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya rasa hormat dan kasih sayang seorang anak terhadap ibunya, terutama seorang ibu yang telah mengorbankan segalanya demi anaknya. Pengorbanan seorang ibu seringkali tak terlihat oleh anak-anak, namun cinta dan jerih payah seorang ibu tidak ternilai harganya.